Terima kasih bagi kami kesempatan yang kau berikan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan bebas. Dan ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami, hati dan pikiran kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan dapat kami tangkap, dapat mengubah cara pikir kami. Sehingga hidup kami diluruskan, hati kami diluruskan. Kami tidak berjalan dengan kebenaran kami sendiri, tetapi kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, luar biasa. Hari ini firman Tuhan adalah tentang membangun kasih mesra di dalam keluarga. Yang belum menikah angkat tangan, supaya saya tahu. Semua sudah nikah ya? Sebelah sana belum nikah ya? Oke. Supaya tahu aja orang yang belum menikah, jadi firmannya kalau banyak yang belum menikah, banyak membahas tentang yang belum menikah. Nah, saudara, semua orang tidak pernah punya keinginan menikah nanti hidupnya berantakan. Tidak ada orang yang ingin menikah itu supaya nanti ujung-ujungnya tidak berbahagia. Tidak ada, bener kan? Dan orang-orang punya anak pun tidak ada yang punya rencana anak-anaknya nanti tidak berhasil. Semua pinginnya anaknya berhasil. Amin. Nah, banyak orang itu kalau ditanya misalnya tujuan menikah itu apa? Gitu biasanya kalau orang Kristen jawabannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini jawabannya rohani tapi terlalu abstrak ya kan. Makanya banyak orang yang berkata, mau melayani tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kamu nanti cita-citanya mau jadi apa? Jadi orang yang bisa memuliakan Tuhan. Itu terlalu abstrak. Kalau sesuatu yang abstrak itu akhirnya saudara itu susah untuk menerjemahkan sehingga tidak bisa meraihnya karena terlalu abstrak, terlalu rumit. Di dalam kehidupan kita, pasti walaupun saudara jawabannya untuk memuliakan Tuhan, pada kenyataannya waktu saudara mau menikah dengan orang yang saudara cintai, saudara nggak ada pikiran tentang memuliakan Tuhan, benar? Tujuan menikah saudara itu pasti adalah untuk hidup bersama dengan orang yang saudara cintai sampai ke selama-lamanya, betul? Semua itu tujuannya adalah menikah supaya saya bisa hidup berbahagia dengan orang yang saya cintai. Yaitu untuk hidup bersama orang yang kita cintai dan membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi adalah anak-anak yang kita lahirkan menjadi anak-anak yang baik, hormat kepada orang tua dan sukses di dalam hidupnya. Nah, semua pasti tujuannya awal untuk menikah adalah untuk hidup bersama dengan orang yang kita cintai dan membentuk keluarga. Dan di dalam kehidupan kita, segala sesuatu itu tidak ada yang otomatis terbangun, tapi semua harus diusahakan. Semua harus dibangun. Saudara, saya kapan hari mengajar juga tentang mental. Kita tidak bisa mendoakan anak-anak kita untuk menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang hormat kepada orang tua, untuk menjadi orang yang rajin dan berhasil di masa depannya. Tidak bisa, karena itu harus dibangun. Semuanya itu harus dilatih. Makanya bulan yang lalu berbicara tentang melatih diri, mendisiplin diri itu mendatangkan kebaikan. Itu kita disiplin. Makanya sekarang di Jepang ya, di Jepang itu terkenal kotanya, negaranya bersih, betul kan? Walaupun mungkin kita ada yang belum pernah ke sana, saya juga belum pernah ke sana, tapi kita sudah sering lihat di televisi atau di YouTube atau dimanapun, Jepang itu bersih, betul? Kenapa? Itu enggak otomatis kemudian, masyarakatnya menjadi orang yang bersih, itu dibangun. Di sekolah mereka itu di taman kanak-kanak itu enggak banyak diajar tentang pelajaran-pelajaran yang membuat rumit otak mereka. Mereka lebih banyak diajar sopan santun dan moralitas. Mereka diajar kebersihan. Mereka diajar bagaimana antri.
Mereka diajar sopan santun, mereka diajar berterima kasih, mereka diajar hormat kepada orang tua. Kata mereka, percuma kalau anak-anak itu yang nanti bertumbuh besar, otaknya pinter tapi nggak punya etika, nggak tahu apa itu antri, tidak punya sopan santun. Jadi mereka itu diajar. Saudara, kalau dari anak-anak mereka ajarannya adalah bersihan, mereka kemudian sopan santun, makanya kalau kita lihat di Jepang itu kalau ada mobil kemudian berhenti waktu mereka menyeberang, mereka kan hormat begini ya, berterima kasih dan menghormati. Sehingga kira-kira besarnya mereka itu terlatih untuk sopan apa enggak? Pasti, walaupun mungkin enggak 100%, tapi paling enggak 90% pasti menjadi orang yang sopan. Semua itu dibentuk. Makanya ada orang-orang yang berkata, oh banyak anak banyak rezeki. Loh itu tergantung pada orang tuanya. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya supaya anak ini berhasil. Di Cina sekarang sekolahnya anak-anak itu TK. Itu diajarnya apa? Mereka ada yang diajar potong rambut. Walaupun bukan yang rumit-rumit. Diajar masak, diajar mengatur meja, mereka diajar fotografi, mereka diajar melukis, mereka diajar pertukangan. Karena dari kecil mereka diperkenalkan tentang wirausaha. Makanya di Cina itu sekarang pesat sekali pembangunannya. Mereka semua sudah dilatih. Saudara, sementara di Indonesia kalau sekarang saudara lihat ya di YouTube, ditanya, satu hari itu berapa jam? 1 jam itu berapa menit? Gak tahu. 1 hari berapa jam? Gak tahu. Ada yang ditanya, 1 tahun itu berapa bulan? 12. Kalau 2 tahun berapa bulan? Gak bisa jawab. Padahal pelajaran tentang jam itu saya ingat, itu saya diajar waktu SD. Kenapa ingatnya? Karena disuruh nempelin bentuk jam, terus jarum jamnya diputer, ini jam berapa, sampai ngerti benar. Sekarang itu enggak demikian. Saudara bisa lihat, nanti ke depannya seperti apa. Nah, keluarga yang bahagia seperti yang saudara impikan, tidak bisa dibangun cuma lewat doa. Doa itu membuat alam roh bekerja. Tetapi untuk menjadikannya itu menjadi daging atau yang di roh menjadi nyata, itu dilatih. Mental kita itu dibentuk. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Makanya dari dulu saya kan pernah sampaikan di sini, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, lalu akal budi dan kekuatan. Jadi di jiwa ini sih dipertajam dengan akal budi. Artinya dalam kehidupan kita itu semuanya itu, makanya saya dulu pernah sampaikan, kita itu nggak bisa cuma misalnya di gereja nih, ada nggak roh pelit? Semua bilang ada. Terus kita tengking bersama-sama. Kira-kira langsung nggak pelit atau masih banyak yang pelit? Masih kan? Apakah setannya nggak terusir? Kalau setannya nggak terusir, berarti nama Yesus nggak berkuasa. Pada kenyataannya, mereka terusir nggak setannya. Tapi kenapa masih pelit? Mentalnya, karena sifat tidak bisa diusir. Sifat itu hanya bisa dibentuk. Makanya Alkitab berkata, bertobat. Latihan badani. Firman Tuhan berkata, salibkan daging. Alkitab berkata, pikul salib, kuasai dirimu dalam segala hal. Itu memimpin kehidupan kita. Kehidupan rumah tangga yang bahagia itu harus dibangun, gak bisa tidak. Banyak orang, kok aku kepingin keluarga aku bahagia. Oh, maju ke depan, ditumpangi tangan, ditumpangi tangan, bener kan? Saya pingin anakku berhasil, maju ke depan, ditumpangi tangan. Yes, itu tapi hanya di roh. Yang di roh itu membuat hal-hal yang menghalangi anakmu berhasil sudah disingkirkan. Tapi untuk berjalan dalam keberhasilan, kamu harus bentuk orangnya.
Kita doain beribu-ribu kali, kalau nggak diajar sopan tetap tidak bisa sopan. Sama dengan rumah tangga itu dibangun. Makanya kita baca dulu di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, di dalam firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semua berbicara tentang kasih. Taurat itu juga bicara kasih. Makanya kalau saudara melakukan kasih, saudara sudah melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya Daud itu nggak pernah dikatakan Daud melakukan hukum Taurat dengan tanpa cacat. Enggak. Tapi dia dikasih Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dia ada di atas hukum Taurat, karena Taurat itu kasih. Makanya tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh mencuri, membunuh, itu kan kasih. Hormati orang tuamu, itu kasih. Di dalam rumah tangga, kuncinya itu kasih. Di dalam pernikahan itu harus dibangun di atas dasar firman Tuhan dan kasih. Dasar pernikahan Kristen adalah firman atau Tuhan Yesus. Yesus itu kan firman-Nya. Diikat oleh kasih, kesetiaan, dan perjanjian. Kenapa berdiri atas firman? Makanya saya suka itu, kita ini supaya di pikiran kita itu tidak abstrak. Berdiri atas Yesus, benar. Tapi berdiri di atas Yesus itu gimana? Berdiri di atas Yesus itu artinya berdiri atas firman. Yang artinya landasan hidup di dalam membangun kehidupan bahagia adalah firman. Dan firman mengajar tentang kasih. Makanya tadi dikatakan sekalipun kamu bisa menyerahkan sampai nyawamu, kalau nggak punya kasih semua sia-sia. Semua orang butuh untuk dikasihi, betul? Nah, sekarang di dalam kehidupan kita itu kan harus dibangun atas dasar kasih. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 4 sampai 7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saudara, segala sesuatu itu berdasarkan kasih. Oh, ada lagi, kurang. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Saudara, keluarga adalah hal yang Tuhan ciptakan pertama kali pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Setelah itu adalah pernikahan. Pernikahan itu sangat penting. Bahkan nanti di akhir dunia ini ada pernikahan anak domba. Nah, di dalam pernikahan saudara harus tahu, disitulah kita belajar arti mengasihi tanpa syarat itu di keluarga. Mengampuni itu di keluarga. Karena kita itu akan terikat dengan keluarga, suami istri itu seumur hidup. Disitulah saudara tahu arti penerimaan kekurangan masing-masing. Saudara disitulah mengetahui arti melindungi. Arti bagaimana saling menopang, menolong itu dimulai dari keluarga. Pertama dari pernikahan lebih dahulu. Saudara, kalau pernikahan itu sehat, pasti keluarganya sehat. Semua dimulai dari suami istri lebih dulu. Kalau pernikahan sehat, maka keluarganya juga sehat. Karena anak itu lebih cepat mengikuti apa yang mereka lihat daripada cuma mereka dinasehati atau diajar.
Kalau saya terjemahkan ya, kasih itu apa? Kita akan baca ya satu persatu. Apa kasih itu? Yang pertama tadi dikatakan kasih itu sabar. Kalau di bahasa aslinya itu kasih itu panjang sabar. Sabar itu gini, di dalam keluarga semua orang punya sifat berbeda-beda. Bahkan kalau ada yang punya anak kembar pun anak itu sifatnya beda. Sekalipun ada banyak kesamaan, kadang-kadang mereka suka-sukaannya pakaian apa itu sama, tapi sifatnya itu berbeda. Antara istri dan suami itu berbeda. Sabar itu artinya gini, saudara itu sabar untuk menantikan perubahan karakter terhadap setiap pribadi di dalam rumah kita. Dan saudara itu menjadi orang karena saudara mengasihi. Saudara kan tadi keluarga yang bahagia, pernikahan harus diikat oleh kasih, oleh kesetiaan. Orang kesetia itu kalau nggak punya kasih nggak bisa setia. Orang kalau nggak punya kasih tidak akan memegang komitmen untuk perjanjian pernikahan. Dia tidak akan memegang perjanjiannya. Itu sebabnya orang yang sabar, dia itu bisa sabar terhadap, bisa mengerti setiap orang bisa berbuat salah. Karena kita pun berbuat salah. Makanya di dalam keluarga bisa berantakan kalau salah satu orang, suami atau istri, selalu menuntut segala sesuatu harus sempurna. Karena Yesus sendiri untuk menghadapi saudara harus sabar. Kita tidak ada yang sempurna, benar? Makanya kita harus sabar terhadap pasangan kita. Saya sabar terhadap suami sabar terhadap saya. Bukan karena kita sama-sama sabar, tapi karena kita sama-sama sadar kita berdua sama-sama punya kekurangan. Tetapi karena saling memahami, saling menopang, kita belajar untuk bisa berubah. Saya dulu, suami saya pasti ingat, ya sampai sekarang masih ada kumat-kumatnya. Saya itu pelupa, saya orangnya nggak disiplin. Saya namanya kunci rumah, itu selalu ketinggalan di dalam rumah. Saya pernah dulu waktu masih ngeren ya di Amerika, itu ngeren di rumah orang itu sampai orang itu jebol pintunya karena berkali-kali itu sudah kehilangan di dalam, dibukain pakai kunci serep yang dia pegang, besoknya kunci serepnya juga ketinggalan di dalam sampai dijebol pintunya. Terus orang itu tegur saya, tapi tetap begitu sampai saya kemudian dengan mulai tinggal dengan suami saya setelah menikah, saya seperti itu. Suami saya berkali-kali duplikat kunci, lupa terus. Sampai saya berkata, semuanya saudara, mau HP, mau apa itu semuanya hilang semuanya. Terus saya bilang suami, gak apa-apa, semuanya tak catat semua, ini di mana, kalungku di mana, ininya di mana. Tak catat semua supaya lu gak lupa. Suami saya bilang gak perlu dicatat. Kenapa? Karena nanti catatannya yang hilang. Tambah lupa semuanya. Yang diubah bukan kamu catat, yang diubah mulai disiplin. Nah, setelah itu diajari orang di depan pintu, maksudnya mau keluar pintu itu harus sudah ada gantungan kunci. Setiap mau keluar, ingat kunci di situ, diambil. Waktu masuk lihat di situ, kalau nggak ada kunci berarti kuncinya masih di tas atau di saku, harus segera dikembalikan. Itu membuat akhirnya tidak lagi nggak pernah bawa kunci. Iya po ya, selalu bawa kunci. Semua berubah, belajar berubah. Suami saya tegur saya, tapi dia juga sabar menantikan saya berubah, tapi dia juga mendukung saya untuk bisa berubah. Saudara, suami saya itu pendiamnya pol. Kalau jalan kemana, lebih baik, kalau orang kan prinsipnya lebih baik bertanya di jalan daripada tersesat di jalan. Lebih baik bertanya daripada tersesat di jalan. Kalau suami saya, lebih baik tersesat daripada bertanya di jalan. Tapi saya harus dukung dia. Begitu nyasar-nyasar saya cuma, oh gak apa-apa sayang. Walaupun sampai ke ujung dunia, yang penting aku bersama kamu. Kesasar gak apa-apa. Sweet-sweet. Tepuk tangan, tepuk tangan.
Loh gitu, kita harus memberikan dukungan. Lama-lama dia akhirnya senyum, ketawa, terus berubah. Enggak perlu saya, kamu dasar pada laki-laki, kamu itu harus, enggak perlu. Saya cuma kasih guyonan seperti itu, enggak apa-apa sayang, yang penting saya berdua. Nah, lama-lama setiap kita berubah. Kita semuanya mau menjadi yang terbaik. Karena saya merasa enggak dihakimi, saya semakin sayang. Demikian juga sebaliknya. Sehingga untuk berubah itu mudah. Karena saya berubah, karena saya mengasihi dia. Nah, ini di dalam Tuhan. Kasih. Nah, yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati itu apa? Saudara, di dalam bahasa aslinya murah hati di sini berbicara baik hati. Suka menolong, penyayang, hati yang lapang, mudah mengampuni, tidak pelit. Saudara, banyak rumah tangga, terutama pernikahan, itu berantakan kalau ada yang pelit, terutama suami. Tapi di sini nggak ada yang pelit, kelihatan ibu-ibunya makmur, betul? Nggak ada yang pelit. Kalau dia pelit, pasti ibu ke sini jalan kaki, suami nggak mau ikut. Tapi saudara-saudara, suami di dalam keluarga, ini yang kita bangun, baik hati. Baik hati itu sekali lagi bisa menerima satu dengan yang lain. Baik hati itu bisa cepat mengampuni. Dia cepat melupakan, bukan memaafkan terus ngungkit-ngungkit. Di dalam rumah tangga sekali lagi itu dibangun, gak cuma dibangun, itu juga diajarkan. Sehingga nilai-nilai itu tertanam pada anak-anak kita. Saling menolong. Dulu saya senang ya, waktu di Amerika ada seorang bapak, ada kakak adik sama-sama cewek. Waktu adiknya itu bertengkar dengan temennya, itu kakaknya ikut ngolok-ngolok adiknya, terus dipanggil berdua. Dia itu adikmu. Kamu tugasmu sebagai kakak, kamu harus melindungi. Kamu adik juga begitu, kamu sendiri tidak boleh ngelunjak kepada kakak kamu. Kalian itu harus saling melindungi. Siapa lagi yang bisa melindungi kalian kalau enggak saudaranya sendiri? Itu diajar, itu saya dengerin, bagus sekali waktu itu nasihatnya. Kalian harus mengutamakan keluarga lebih dulu. Saling melindungi, baru mengasihi orang lain. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana seorang bapak dan ibunya itu bisa saling mengampuni, saling menolong, mengasihi, saling memberi. Makanya ada keluarga-keluarga anak-anaknya bisa berantakan kalau kakaknya saja mau pinjam sesuatu pada adiknya. Tidak boleh. Langsung orang tuanya, ada benernya orang tuanya bilang, jangan dipinjamin, punya kamu ya punya kamu. Kita harus mengajar, kamu harus mulai bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Tapi sebagai misalnya adik yang dipinjam, tapi kamu sendiri harus rela kalau dipinjam, itu namanya murah hati. Karena di dalam keluarga, rumah itu harus menjadi tempat yang nyaman dan bikin bahagia, ngangeni untuk kita pulang. Karena di luar ada banyak hal, mungkin orang membenci, banyak orang mengkhianati, tapi di rumah kita diobati. Itu sebabnya di dalam hidup kasih itu murah hati. Semua bicara tentang kasih. Kemurahan hati membuat orang bisa diterima. Yang ketiga, ia tidak cemburu. Banyak dulu yang bertanya, kenapa kok gak boleh cemburu? Ternyata tidak cemburu sini lebih ke tidak iri hati. Saudara, saya dulu ada saudara, suami istri gak pernah akur, menikah loh ini. Dua-duanya bersaing. Saya sampai, loh kok lucu ya, misalnya suaminya itu dipuji orang. Karena dia suka menginjili orang, dia memang suka menginjil, dia orangnya suka bersaksi karena dulunya bukan orang Kristen. Waktu semua orang memuji dia, istrinya marah. Enggak, suamiku itu munafik, suami itu begini. Terus dia ngomong, kalau saya itu seperti ini. Sampai suatu saat mau pergi misionaris, suaminya pergi misioner, semuanya muji. Istrinya ngomong apa? Tak doakan kamu mati di sana. Terus kenapa? Dia itu suka cari pujian, sehingga semua orang puji dia.
Ini. Ya sudah, kalau gitu kamu yang berangkat. Terus kenapa kamu bersaing dengan suamimu sendiri? Harusnya waktu orang memuji suamimu, kamu kan ikut bangga toh. Kan kamu sudah dua menjadi satu. Kalau dia dipuji, itu yang bangga itu kamu dan anak-anakmu. Kenapa bersaing? Ternyata ada loh yang bersaing seperti itu. Makanya saling menjatuhkan, bahkan iri hati. Ternyata itu bisa, orang tua kepada anak bisa iri ternyata. Dulu kita nggak pernah bayangin. Paling cuma taunya, oh orang tuanya galak kepada anaknya. Ternyata setelah banyak konseling, setelah dicari-cari akarnya, ternyata tersimpan yang dia juga nggak sadar, ada iri kepada anaknya. Karena ada yang belum selesai dengan dirinya dan belum selesai di masa lalunya. Dia dulu menderita, sehingga dia berjuang sendiri sampai berhasil. Menikah dan sukses. Dia punya anak, anaknya langsung menikmati. Dan dia ada rasa marah. Kamu nggak tahu penderitaanku, kamu sekarang lahirnya enak. Dia nggak ngomong bahwa kamu begini, enggak. Itu tertanam yang dia nggak sadar, itu perasaan iri setiap kali melihat anaknya bahagia. Itu sebabnya dia suka untuk membuat anaknya itu terluka. Bukan nggak sayang loh, sayang. Tapi bercampur dengan racun. Makanya waktu dia anaknya kalau laki-laki menikah atau perempuan, terus dia melihat menantunya bahagia, dia tidak suka. Aku dulu menderita, berjuang sendiri. Orang tuaku kejam. Atau mungkin mertuanya juga, saya berjuang. Sekarang dia bahagia. Dia bahagia karena punya mertua kayak aku. Anakku bahagia. Dia bahagia mendapatkan anakku karena aku yang sudah membesarkannya. Sehingga ada perasaan iri, lalu ingin menghancurkan. Makanya kenapa di dalam Tuhan, hati kita harus pulih. Harus pulih dengan masa lalu dan beres dengan diri kita, supaya yang mengalir di dalam hidup kita aliran air hidup, bukan yang mengandung racun. Kadang itu nggak sadar saudara, bukan pengennya dia, tapi karena ada yang belum beres. Makanya Tuhan berbicara, Tuhan mengajar arti kasih. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban, kasih itu mementingkan kepentingan yang lain daripada diri sendiri. Allah Bapa karena kasihnya menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus karena kasih menyerahkan nyawanya. Roh Allah karena mengasihi di kita. Dia tinggal di dalam hati kita yang sempit, yang pemberontak. Dia meninggalkan surga untuk tinggal kepada saudara dan saya. Itulah kasih. Makanya kasih itu diuji di rumah. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dia seorang psikiater, dia memang berurusan dengan banyak orang. Biasanya orang-orang yang bermasalah dan sebagainya. Dan dia ternyata ada beberapa bahkan orang Kristen dan pendeta yang NPD. Tahu NPD ya? Narcissistic Personal Disorder ya. Orang narsistik itu kayak psikopat. Kalau psikopat itu suka nyiksa secara fisik. Dia suka lihat darah, dia suka lihat orang tersiksa, dia paling suka kalau melihat orang tersiksa. Kalau NPD suka melihat orang tersiksa mentalnya, psikisnya itu tersiksa. Dia hancur, percaya dirinya hancur, hidupnya hancur, itu dia suka. Kalau orang ini nggak pulih, bisa dibayangkan bagaimana gerejanya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana istrinya. Kenapa kasih itu adalah sebagai ikatan. Firman itu juga kasih, yang artinya selain firman, kasih adalah pengikat, dia juga adalah fondasi. Karena firman bicara tentang kasih. Jadi tidak ada iri hati. Iri hati itu menghancurkan. Saul hancur karena iri hati. Yang berikutnya adalah kasih tidak memegahkan diri, kita lewati.
memegahkan diri sini ternyata aslinya memegahkan diri dan tidak pembual. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan sendiri. Nomor 7 ini, tidak mencari keuntungan sendiri. Saudara, kita tidak menikah untuk cari keuntungan. Dulu ada anak muda di Amerika, saudara. Waktu ditanya, kamu pengen menikah kenapa? Karena kalau menikah itu enak ya. Saya ada temen, ada yang nyucikan saya baju, ada yang merawat saya, ada yang masak untuk saya, gitu kan. Sehingga ya hidup ini lebih ringan. Terus saya bilang, kamu nggak cari istri, kamu cari pembantu gratis. Nah, banyak orang menikah untuk cari keuntungan sendiri. Seharusnya menikah karena aku mengasihi dia, sehingga aku bisa lebih mempraktekkan kasih tanpa hambatan. Waktu pacaran terhambat, tapi waktu menikah aku bisa meluapkan kasih kepada istriku, kepada suamiku tanpa hambatan, karena kita sudah menjadi dua, menjadi satu. Banyak orang punya anak juga punya keinginan mencari keuntungan sendiri. Saya punya anak supaya waktu tua ada yang merawat, betul? Bukan salah sih itu. Tapi kalau saudara sendiri juga bertanggung jawab merawat dia, sehingga waktu bertumbuh besar, dia tahu merawat orang tuanya. Karena sebelum kita menuai, sebelum menuntut, kita harus menabur lebih dahulu, sehingga mereka bisa belajar. Tidak mementingkan diri sendiri. Ada saudara kemarin, itu anak masih kecil ya, si remaja, SMP lah. Dia bunuh diri, ini kesaksian nyata. Dia bunuh diri, kenapa? Orang tuanya itu karena dulu kekurangan, dia punya ambisi. Satu-satunya yang bisa mengangkat perekonomian keluarga adalah anaknya. Jadi anaknya nggak boleh main, pulang sekolah belajar. Tidak pernah main, tidak punya game, hanya belajar. Harus mengejar apa yang menjadi impian orang tua, bukan impian dia. Sampai puncaknya anak ini sampai sedih, tapi gak apa-apa lah. Tapi puncak dia depresi, dia punya koleksi, dia mengoleksi mainan yang dia suka. Saya lupa apa yang dia koleksi. Hanya itu hiburan dia satu-satunya, bertahun-tahun dia kumpulin koleksi itu. Waktu dia disuruh orang tuanya sekolah, pulang, dia mendapati koleksinya sudah hilang, dibakar. Saudara, nyesek enggak? Nyesek, pasti kecewa sekali. Terus dia bilang, kenapa aku sudah ngikuti semua yang papa mama minta? Kenapa ini dibakar? Enggak sempet lihat, enggak sempet say goodbye. Pulang sudah enggak ada. Tambah dimarahin, masuk kamar, kamu tidak boleh yang gitu, pokoknya kamu harus fokus, masuk kamar. Awas kamu kalau marah, masuk kamar. 2 hari gak keluar. Orang tuanya paling ngambek, biarin, tambah dimarahi. Di pintu dimarahi. 3 hari kemudian baru tahu dia sudah meninggal karena bunuh diri. Dan nulis, hidupku itu untuk apa? Aku tidak punya kehidupan. Maka dulu ada anak kecil yang kepengen punya HP, dia 5 tahun nabung untuk bisa beli HP. Ini anak SD, nggak pernah dapat uang saku. Dia dapat uang sakunya karena dari tempat dia ibadah itu disuruh jual buku-buku agama mereka dan dapat uang. Di situ dia dikasih 5% dari keuntungan. Ditabung beli HP. Setelah punya HP, baru main 2 bulan, dijual sama ibunya. Katanya butuh untuk makanan. Padahal ini bukan, dia nggak pernah minta ibunya, nggak pernah dapat uang saku. Dia langsung sesek, dia langsung gila. Sampai orang-orang dihibur dan sebagainya, dia kayak orang agak gila, langsung gila saudara. Karena semua bilang, aduh ini masih anak-anak, dia berusaha nabung 4 tahun sampai RT-nya juga tahu 4 tahun dia nabung. Nah, ini namanya mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya kasih Tuhan itu mau orang menikah itu harus 2 orang dewasa supaya tahu tanggung jawab, tahu mengasihi, tahu berubah. Yang terakhir adalah yang ke-8, ia tidak pemarah, boleh marah tapi tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu artinya tidak mengingat-ingat dan tidak menghitung kesalahan orang lain. Salah, yes.
Tapi kalau dia sudah tobat, gak usah diungkit-ungkit. Karena kita menjadi orang yang tidak menyimpan kesalahan, tidak mengingat-ingat, dan tidak menghitung kesalahannya lagi. Melupakan, mengampuni, dan mendukung dia fokus pada perubahan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang lain saudara sudah tahu tentang percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, artinya gini, saudara percaya kepada firman bahwa segala sesuatu bisa diubah. Tidak ada yang tidak bisa tidak diubah. Semua bisa diubah. Sehingga makanya saya pernah katakan, di atas kata-kata kejujuran ada kata positif, di atas kata positif perkataan iman. Kita selalu bisa melihat suamiku, istriku, anak-anakku semua diubah. Kita menyanyi hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda Engkau tidak hanya memberikan kitab Taurat kepada kami, tetapi Engkau memberikan diri-Mu sendiri kepada kami. Engkau memberikan kasih terlebih dahulu sebelum Engkau mengajar kami untuk mengasihi. Engkau telah menunjukkan kasih itu. Di dalam kasih ada pengorbanan, di dalam kasih ada bukti, di dalam kasih ada merangkul, ada pengampunan, ada dukungan. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan hati kami. Sebagai orang tua, pulihkan hati kami. Biarlah kami selesai dengan masa lalu, selesai dengan hati kami sendiri. Sehingga kami fokus untuk membangun keluarga kami. Pulihkan para suami, pulihkan para istri, pulihkan setiap pernikahan. Sehingga kami melahirkan generasi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka generasi yang sehat. Mereka tahu itu kasih. Mereka tahu mengampuni, tahu menghormati orang tua, tahu saling mendukung dan menopang. Biarlah di rumah kami melimpah kasih, di rumah kami melimpah sukacita dan damai sejahtera. Sehingga seluruh isi rumah kami, seluruh keluarga kami sangat betah, sangat suka untuk pulang ke rumah. Karena ada Tuhan di sana, ada kasih mesra dan ada keharmonisan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Beri sorak.